Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kokom Komaria dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas B angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kepailitan perusahaan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dari pengertian tadi ada dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selanjutnya dasar hukum kepailitan yang pertama yaitu ada Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998. Yang kedua ada Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Yang ketiga ada Varismin Verordening STBL 1905 217 JO STBL 1906 348. Yang keempat ada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kelima Undang-Undang Pasar Modal. Keenam ada Undang-Undang Hak Tanggungan. Syarat-syarat sebuah perusahaan dikatakan pailit. Yang pertama yaitu debitur harus mempunyai 2 utang atau lebih dan tidak membayar sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang kedua, dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan niaga. Yang ketiga, diajukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat. Yang keempat, permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat. Hal ini terkandung dalam pasal 7 ayat 1. Yang kelima, diajukan oleh debitur yang masih terikat dalam pernikahan yang sah. Permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Pasal 4. Pihak-pihak dalam kepailitan. Yang pertama yaitu ada kreditur. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Yang kedua yaitu ada debitur. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Yang ketiga yaitu ada debitur pailit. Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Yang keempat yaitu ada kurator. Kurator adalah balai harga peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Yang kelima yaitu ada hakim pengawas. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang keenam yaitu ada panitia kreditor. Panitia kreditor itu yaitu wakil dari para kreditor yang akan bertindak untuk kepentingan para kreditor. Selanjutnya ada akibat kepailitan. Akibat kepailitan ini ada 4 akibatnya ya teman-teman. Yang pertama yaitu debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Yang kedua ada upah yang terhutang sebelum maupun sesudah putusan pailit merupakan utang harta pailit. Ini dalam pasal 39 ayat 2. Yang ketiga yaitu ada semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harga pailit. Yang terakhir atau yang keempat yaitu ada berlaku penangguhan terhadap pelaksanaan hak tanggungan untuk dalam jangka waktu paling lama 90 hari dalam pasal 56. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU diatur dalam bab ketiga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu dalam pasal 224 sampai 294 UKH. Maksud dan tujuan dari PKPU adalah dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dan memaksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Pengajuan PKPU dilakukan oleh siapa saja sih yang boleh mengajukan PKPU? Nah, yang pertama yaitu ada debitur, kedua ada kreditur, ketiga ada Bank Indonesia, dalam hal debitur adalah bank. Yang keempat yaitu ada Badan Pengawas Pasar Modal atau sering disingkat dengan BPPAM. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada Menteri Keuangan. Jenis-jenis PKPU. Ada 2 jenis PKPU ini. Yang pertama ada PKPU sementara
sementara. Apa sih PKPU? Yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan. Yang kedua yaitu PKPU tetap, PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan dari para kreditur. Nah, selanjutnya yaitu ada pihak-pihak dalam PKPU nih. Yang pertama yaitu ada debitur, kedua ada kreditur. Nah, kreditur ini ada 3, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Yang ketiga yaitu ada Bank Indonesia, keempat ada Badan Pengawas Pasar, yang kelima ada Menteri Keuangan, keenam hakim pengawas, ketujuh pengurus, kedelapan panitia kreditor, dan yang kesembilan itu ahli. Untuk melakukan prosedur permohonan PKPU, kita harus memenuhi syarat. Yang pertama yaitu ada permohonan kepada pengadilan niaga, yang kedua ada syarat permohonan harus disediakan di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma, yang ketiga yaitu ada pemeriksaan. Akibat putusan PKPU dengan dikabulkannya permohonan PKPU atau PKPU sementara, maka berlakulah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada selama PKPU berlangsung terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pilot. Yang kedua yaitu diangkat seorang hakim pengawas yang tugasnya mirip hakim pengawas dalam kepailitan. Yang ketiga yaitu diangkatnya seorang atau lebih pengurus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kekayaan debitur. Pada akhirnya PKPU yang pertama yaitu atas permintaan hakim pengawas, yang kedua atas permintaan satu atau lebih kreditor, yang ketiga atas prakarsa pengadilan niaga. Dari yang saya sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam kepailitan harta debitur akan digunakan untuk membayar semua utang-utangnya yang sudah dicocokkan. Sedangkan dalam PKPU, harta debitur akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar utang-utang debitur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman.